Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini kita dari kelompok 8, saya Muhammad Hafidul Fahmi Zain beserta rekan saya Titik Yulaihah dan Ninik Ningtyasih ingin menyapa kalian semuanya untuk melanjutkan materi kita dalam mata kuliah yakni Sosiologi Kriminal. Teman-teman yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui dalam materi-materi perkuliahan sebelumnya dijelaskan tentang kriminal serta segala yang berkaitan tentang hal tersebut, termasuk bagaimana sosiologi berperan sebagai media pendekatannya. Dan kesempatan hari ini kami berusaha membawakan dengan bahasa yang sederhana dan mudah untuk difahami, mudah untuk dimengerti. Apabila ada kesalahpahaman atau mungkin sedikit banyak kurang paham, itu adalah dhaifnya pengetahuan di kelompok 8 kami ini. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari rangkaian materi yang terdapat dalam karya Stephen Hester, yakni Sociology of Crime, tentang sosiologi kriminal, bahwa setelah meninjau bagaimana masyarakat berinteraksi satu dengan lainnya, kemudian menimbulkan beberapa konflik antar mereka, sehingga terjadi peristiwa tindakan kejahatan ataupun kriminal yang mana legitimasi tersebut disepakati oleh masyarakat. Nah, kemudian dalam bab ini kita mulai dengan menjelaskan pengertian konflik struktural secara singkat, kemudian aturan kelas dalam istilah selain kelas, kemudian kami mempertimbangkan bagaimana proses pra-peradilan dan persidangan yang akhirnya mereproduksi hubungan kelas kapitalis ataupun berjuis terhadap kaum proletar. Dan pada akhirnya kami meninjau studi hukuman dalam interpretasi instrumentalis dan strukturalis dari teori konflik struktural. Untuk apa mereka ungkapkan dari operasi struktural kapitalis, patriarki maupun neokolonialis. Teman-teman semuanya, teori konflik yang kita ketahui sebagian berkembang dari reaksi terhadap fungsionalisme struktural dan akibat berbagai kritik seperti dibahas sebelumnya. Teori konflik berasal dari berbagai sumber, antara lain semisal teori Marxian dan pemikiran konflik sosial dari Simmel, yakni masalah mendasar dari teori ini adalah teori ini tidak pernah berhasil memisahkan dirinya dari akar struktural fungsionalismenya. Teori ini lebih merupakan sejenis fungsionalisme struktural yang angkuh ketimbang teori yang benar-benar berpandangan kritis terhadap masyarakat. Struktural konflik menurut teori ini, masyarakat terdiri dari individu yang masing-masing memiliki berbagai kebutuhan keinginan yang tidak terbatas. Namun kemampuan individu untuk mendapatkan kebutuhan berbeda-beda. Perbedaan kemauan inilah yang melahirkan konflik. Menurut Max Weber, konflik adalah mempunyai posisi sentral dalam menganalisis kehidupan masyarakat. Baginya, konflik merupakan unsur dasar kehidupan manusia. Pertentangan tidak dapat dilenyapkan dari kehidupan budaya. Manusia juga menyatakan bahwa masalah kehidupan modern tidak dirujuk ke sumber materialnya yang real. Karena dari keinginan yang mendasar inilah, keinginan berkembang, keinginan mendapatkan keuntungan dan kekayaan yang sebesar-besarnya melahirkan beberapa kelas, antara lain kelas kapitalis, borjuis, kemudian proletar. Nah, tentunya dari masing-masing kelas juga memiliki perbedaan sudut pandang yang berbeda. Pemikiran pribadi atas alat-alat produksi, komodifikasi, kemudian maksimalisasi keuntungan yang mana akan berimbas pada seberapa banyak laba yang akan didapatkan atau seberapa banyak upah yang akan didapatkan. Nah, hal ini yang memunculkan terkadang gesekan-gesekan sosial, juga terkadang memunculkan kesenjangan sosial, kesenjangan di dalam masyarakat. Jadi seperti itu. Juga dalam bab ini nanti akan menerangkan tentang disiplin, dominasi, dan criminal justice, yang mana ketiganya memiliki hubungan yang sangat erat dalam menentukan sebuah hukum
terhadap subjek pelaku kriminal. Pertama, disiplin. Disiplin adalah mengikuti, menaati, serta tidak melanggar aturan yang telah disepakati atau ditetapkan oleh kebijakan yang berlaku. Begitu juga sebaliknya, tidak disiplin berarti tidak mengikuti, tidak mengindahkan, tidak taat, dan cenderung melanggar atas apa yang telah ditetapkan dan kebijakan yang telah berlaku. Nah, disiplin di sini bermaksud ketika seseorang mengikuti rule yang ada, maka dia bisa disebut dengan disiplin. Pun juga sebaliknya, ketika seseorang tidak mengikuti rule yang ada, dia disebut dengan orang yang tidak berdisiplin. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk menentukan kedisiplinan? Yaitu polisi dalam kaitannya masyarakat. Nah, polisi sebagai pihak yang bertugas dan berwenang sebagai penegak hukum, salah satunya melakukan kewajibannya untuk menindak sebuah tindakan kejahatan ataupun kriminal berdasarkan etnometodologis yang telah kita bahas sebelumnya. Maka terdapat pertimbangan lain ketika perkara tersebut hendak dilimpahkan ke meja persidangan, yaitu dominasi, yang mana hal yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi subjek tertentu, yaitu dominasi ras, dominasi gender, dominasi kelamin ataupun dominasi politik dan dominasi yang lainnya. Dan dalam menentukan sebuah hukum, polisi beraksi berlandaskan etnometodologi semampu dan sebisa yang dilakukan agar kejadian yang dijumpai dan ditangani semakna dengan apa yang berjalan dan semakna dengan apa yang difahami oleh masyarakat. Dalam setiap bagian penegak hukum atau pembuat hukum atau yang berhak memunculkan hukum, yaitu polisi, kemudian peradilan dan persidangan, memainkan peran tertentu, yaitu tentang administrasi hingga penentuan hukuman tersebut terhadap sebuah subjek atau seorang subjek. Dan dari berbagai macam tindakan yang kita ketahui, peristiwa itu mengajarkan kita bahwa hal tersebut menjadi sebuah masalah dengan masalah-masalah tertentu khususnya. Dan dari perspektif konflik struktural, perbedaan mendasar tentang kelas, tentang fungsionalisme dapat kita lihat sebagai perangkat yang dapat digunakan oleh negara dalam administrasi peradilan pada kepentingan kelas penguasa. Namun perbedaan ini di sisi politik dan kriminal didefinisikan dalam sistem politik masyarakat yang bersangkutan. Dalam penerapan perbedaan praktek hukuman dan penegakan hukum tersebut. Kemudian secara instrumental, satu kelas yang kita maksud adalah kelas kapitalis ataupun berjuis yang berkuasa, yaitu pemerintah yang berkuasa. Kelas lainnya adalah kelas bawah yang tertindas, yaitu proletar yang dipimpin oleh pemimpin mereka atau perwakilan mereka dari organisasi tertentu. Dalam pengertian deskripsi teoritis ini, definisi-definisi yang saling bersaing dari perselisihan yang ditegaskan sebagai gerakan ideologis dalam politik konflik kelas. Secara khusus, upaya pemerintah untuk membuat perselisihan dalam istilah pidana hukum dipandang sebagai upaya yang mengendalikan konflik kelas dalam istilah selain kelas. Ya, berbagai macam kelas yang ada diusahakan sama rata sebagaimana tidak ada istilah kelas di dalamnya. Kemudian politik dapat dikatakan sebagai sebuah seni dan ilmu untuk dapat meraih kesuksesan kekuasaan, baik itu yang diraih secara konstitusional ataupun inkonstitusional. Secara bahasa, politik sendiri berasal dari bahasa Yunani, politikus, yang artinya dari, untuk, dan yang berkaitan dengan warga negara. Sedangkan kriminal berkaitan tentang kejahatan ataupun pelanggaran hukum yang telah ditentukan, yang dapat dihukum menurut undang-undang yang berlaku atau undang-undang pidana. Politik kriminal adalah usaha yang rasional dari penguasa masyarakat atau masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukuman pidana atau non pidana. Dan dimaksud dengan politik kriminal
bukan berarti ketika kita menjabat kemudian kita melakukan sebuah kriminal menjabat di dalam bidang politik, tapi adalah politisasi dalam penentuan hukum terhadap sebuah kasus sehingga yang muncul di permukaan seakan hukum tidak berlaku rata. Sehingga kita sering menemukan kok kalau yang melakukan ini hukumannya hanya seperti ini. Kok yang melakukan itu hukumannya seperti itu. Nah, baiklah teman-teman, kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang hukum pidana. Selain kita mengerti politik dan kriminal atau politisasi hukum, kita juga harus mengerti bahwasanya hukum sendiri dibagi dua, yaitu hukum pidana dan perdata. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melakukannya. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka telah melanggar larangan tersebut, maka sanksi dan hukuman harus ditegakkan. Kemudian Profesor Subekti SH dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata menyatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Kalau pidana berarti unsurnya secara umum ya, tapi kalau misalkan perdata itu privat, one person to another person. Sehingga pada dasarnya hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Misalkan dalam kitab Undang-Undang Hukuman Pidana KUHP yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas, di mana apabila suatu tindak pidana dilakukan berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban umum di kehidupan masyarakat. Tapi hukuman perdata bersifat sebagai hukuman pidana bersifat sebagai ultimum remedium, yaitu menyelesaikan suatu perkara karenanya terdapat sanksi yang memaksa. Itu apabila dia melanggar sebuah peraturan. Nah, berbeda dengan hukum privat atau hukum perdata yang menitik beratkan dalam mengatur mengenai hubungan antara seseorang atau perorangan, dengan kata lain menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Oleh karena itu dapat kita simpulkan akibat dari ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Perdata atau KUHP hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat dan tidak berakibat secara langsung pada kepentingan umum. Nah, kemudian ada hukum, selain hukum yang berlaku dalam negara tersebut, ada hukum yang disepakati oleh seluruh negara di dunia ini, yaitu casting hukum internasional atau casting itu adalah keputusan mahkamah ya. Casting itu adalah keputusan mahkamah, universal itu menyeluruh, konteksnya dunia atau lintas negara. Jadi menurut saya pribadi, casting universe itu putusan mengenai kejahatan pidana yang berlaku di seluruh dunia. Biasanya kalau hukum itu kan berlaku di wilayah atau negara tertentu. Tapi kalau sudah menyangkut persoalan kejahatan besar atau kejahatan manusia, aturan tersebut bisa diklaim oleh negara manapun. Misalkan genosida, kemudian perang, kemudian pembunuhan terencana dan besar, kemudian penyanderaan, pengeboman atau terorisme. Itu bisa diklaim oleh seluruh negara. Contoh misalkan kita ingin ngebom IAIN Tulungagung. Kemudian setelah ngebom kita lari ke Malaysia atau ke Singapura atau ke Zimbabwe katakanlah. Sedangkan Indonesia kan belum ada arbitrase dengan Zimbabwe. Walaupun seperti itu, tetap kita akan dituntut dengan hukuman yang sama, yaitu kasus terorisme, kemudian pengeboman dan lain sebagainya. Karena itu sifatnya universal, yurisdiksi universal perbuatan yang dikutuk seluruh dunia. Jadi seperti itu. Teman-teman,
Bagian ini dengan mengatakan bahwa ada banyak yang dipertaruhkan di sini untuk aturan kelas. Jadi secara garis besar bahwasanya untuk menentukan sebuah hukum itu selain merujuk kepada etnometodologi, ternyata pertaruhan untuk menentukan hukum itu juga besar, tergantung dominasi ras, gender, kemudian kekuasaannya, apakah dia termasuk dalam kelas borjuis, termasuk dalam kelas kapitalis atau proletar. Bisa saja hukum yang nanti keluar pun juga tidak sama. Nah, untuk failure untuk menerjemahkan politik menjadi kekuasaan kriminal, merampas hukum dari aspirasi simbolis atau instrumentalnya dan sebaliknya, mengungkapkan konflik dan paksaan yang melekat dalam doa masyarakatnya. Itu dapat dikatakan sebagai signifikansi sosial dan politik yang lebih luas yang terletak pada ancaman pengungkapan seperti itu. Dan dengan demikian mengamankan hegemoni kelas kapitalis dari ancaman terhadap kekuasaannya. Nah, di sisi lain, di sisa bab ini tujuan kita adalah untuk memeriksa bagaimana administrasi peradilan oleh pengadilan beroperasi. TNI sebagai penjaga keamanan negara boleh turun untuk membantu polisi dalam menangani sebuah kejahatan yang telah mengganggu atau mengkhawatirkan keamanan dan ketertiban negara, sebagaimana kasusnya HRS baru-baru ini. TNI juga ikut turun ke jalan untuk menyadari hubungan kelas dan kepentingan kelas penguasa. Dengan bagian di atas sebagai upaya untuk menerangi bingkai tak terlihat dari tempat menggantungkan dari hukum, ya kan, yang telah berjalan selama ini. Mungkin materi itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya terkait hal-hal yang lain akan dilanjutkan dan diteruskan oleh rekan saya Titik Yulaihah dan Ninik Tiasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.